Saya bahas terkait perhitungan. Bisa kelihatan ya? Kelihatan, Bu. Ya, ya, saya bahas jawaban yang perhitungan soal pertama. Ini yang sebagian satu kelas sudah saya nilai ya. Nanti kemungkinan nanti yang kelas satunya juga. Ini terkait dengan penambahan penambahan benda-benda ya dalam packing. Jadi kalau dalam packing itu kan ada benda awal ya, benda awal yaitu berupa box opium ya. Oh ini boxnya ini table ya, ini berarti meja ya, meja opium ya. Nah, ini salah nih. Maaf. Ini tabelnya berarti ya, kalau kayak gini box. Nah, opium table ini ukurannya 120 kali 60 kali 30. Ya, kalau dijadikan milimeter ya dari senti, tentunya akan bertambah 0,1. Ya, ini pelajaran matematika biasa. Nah, eh, akan diberi sudut pada 4 sisinya. Ya, 4 sisinya itu berarti ya, ibaratnya bagian atas, kemudian juga bagian atasnya ya, bagian atasnya. Nah, terus kemudian di bagian topnya atau mejanya ya, atau bagian atas mejanya juga diberi styrofoam 1 senti. Itu. Nah, ini styrofoamnya 1 senti, sudut styrofoamnya tebal 1 senti gitu. Nah, kemudian di dalam setelah itu dikasih penambahan penambahan ruang 1 senti di masing-masing panjang lebar tebalnya, panjang lebar tingginya. Itu. Nah, kemarin ada satu temanmu yang bertanya, yang bilang seperti ini. eh, Kan kalau yang di sini saya memberi contoh ya, ukuran barang ditulis dulu di sini ya, panjang lebar tinggi ya, panjang lebar tingginya ya, berarti ini tinggi mejanya gitu. Nah, kemudian sudutnya tebal itu 1 senti ya teman-teman. Jadi bentar saya ambil barang contoh ya. Nah, ini misalkan topnya ya. Ini misalkan top table-nya berarti kan di sini tambah corner ya. Corner itu kan bentuknya gini ya. Nah, ini tebalnya 1 senti. 1 senti, sini 1 senti gitu. Yang bagian sini juga ditambah corner 1 senti, 1 senti gitu. Nah, jadi kalau misalkan ini dua-duanya saya kasih sisi tepi atau corner, berarti kan sini tambahan 1 senti ya, sini ketambahan 1 senti bagian sini, terus yang di sini juga ketambahan 1 senti, jadi 2 senti gitu. Jadi panjangnya ini 120 tambah 2, yang awalnya sini 120 nih, ketambahan 1 senti bagian sini dan 1 senti bagian sini, jadi ketambahan 2 senti gitu. Terus bagian lebar juga ketambahan 2 senti, ini kan panjang, kemudian lebarnya dipindah sini kan. Nah, lebarnya ini juga ketambahan sesenti gitu. Ini sesenti tambah sesenti jadinya 2 senti. Nah, gitu. Nah, ini untuk tingginya ini juga atas bawah juga
dikasih, ya kan? Nah kan kalau corner itu kan bentuknya ini kan, jadi atasnya juga ada 1 senti. Jadi atas ditambah 1 senti, bawah juga tambahan 1 senti. Nah, top styrofoamnya 1 senti tadi dibilang. Nah, kemarin ada yang bilang top styronya tidak kehitung karena kan dibuat datar sama eh, cornernya gitu kan. Ada yang bilang seperti itu. Nah, tapi ya ini tergantung. Ada juga yang industri itu memang dipasang dulu styrofoamnya, ya kan? Styrofoam selembar baru dikasih corner. Tuh. Yang penting antara styrofoam lembaran sama corner ini harus terikat kuat ya. Terikat kuat itu menggunakan plastik wrap itu. Jadi menggunakan plastik wrap yang lebih aman daripada menggunakan kalau lakban nggak boleh ya. Kalau lakban sebenarnya tidak disarankan gitu. Walaupun ya ada aja sih yang industri pakai lakban gitu ada. Nah, perlu diingat teman-teman sebelum meja ini dikasih corner ya itu juga harus dilapis dulu dengan PE foam. Jadi PE foam tahu ya, PE foam itu yang roll-rollan ya, yang roll-rollan itu PE foam atau kata lainnya kalau kalian sebut ada istilah lain apa Mas Joshua ya? Saya baca di laporan kalian bukan PE foam namanya. Saya lupa. Nah, itu juga ada istilah lain kalau di industri gitu. Tapi intinya ya bentuknya itu roll-rollan dan itu terbuat dari polietilen ya, polietilen gitu. Nah, itu juga tebalnya juga bermacam-macam ya. Ada yang tipis, ada yang tebal. Gitu. Nah, jadi kalau misalkan ini meja ya harus dipasang PE foam dulu, baru dikasih styrofoam lembaran atau corner. Terus allowance ya, allowance 1 senti panjang lebar tebal. Panjang lebar tinggi. Nah, ini digunakan untuk apa? Ini digunakan untuk biar furniturnya itu masuknya lebih mudah saja. Ya, biar nggak begitu mepet gitu. Nah, 1 senti itu ya berarti hanya panjang ini ketambahan 1 senti. Nah, ini terus ditambah. Ya, ditambah. Tuh. Sampai di sini mungkin ada yang ditanyakan? Halo? Ada yang ditanyakan nggak? Nggak. Silahkan kalau mau ada yang mau ditanyakan. Sampai ngukur penambahan benda dulu. Hmm. Nah, ini ya. Nah, kalau dilihat di sini, kan ini eh, styrofoam lembaran dulu kan. Styrofoam lembaran dulu baru cornernya. Gitu. Tadi temanmu yang dibilang kenapa kok nggak dihitung ini, mungkin dia ya bisa aja sih styrofoamnya ini dibuat sejajar atau tebalnya itu datar ya, flat dengan corner bisa aja sih. Tapi ya kita harus benar-benar motong biar nanti bisa masuk sesuai gitu. Gitu. Boleh aja sih kalau ada jawaban yang seperti itu boleh aja, asal kalian itu ngitungnya benar ya. Saya jadi nggak kalian boleh berargumen, tapi yang penting hitungannya benar, itu aja. Sampai di sini ada pertanyaan nggak? Udah kelihatan ya ukuran apa hitungan saya ya, Mbak Syahwah?
Iya, Bu. Udah kelihatan kan ini ukuran hitungan saya yang di Excel? Iya. Ya, kelihatan ya. Nah, Iya. terus kalau ada soal seperti ini, kalian harus langsung membuat layoutnya. Ya, layoutnya ini bisa pakai penggaris ya, nggak urus misalkan terbatas nggak ada komputer bisa pakai tulis tangan saja. Nah, langsung dibuat kayak gini ya, panjangnya 1, 2, 3, lebarnya 6, 3. Ini kalau ukuran layout A1. A1 itu kayak bertemu di tengah-tengah ya. Flapnya bertemu di tengah-tengah itu namanya A1. Gambarnya kayak gini. Jadi ini panjangnya di sini, lebarnya di sini. Terus flapnya itu ukurannya setengah dari lebar ya. 6, 3 dibagi 2 kan 31,5 itu. Ini flapnya. Terus dibuat gambar ini jangan lupa ini tadi ditambah untuk lem ya, untuk lem 4 cm. Gitu. Ya, ini kayak contoh ya di sini saya lupa nambahin. Nah, ini untuk lemnya 4 cm. Boleh kalian 3 cm juga boleh ya. Yang penting kalian hitungannya benar. Nanti tergantung soalnya mintanya berapa senti. Gitu. Terus tinggal dijumlah ya, dijumlah panjangnya, panjang sheet ya 376 ya. 376 cm. Gitu. Lebarnya ya, berarti hitungannya untuk tinggi ini dikonversi jadi lebar. Total L-nya 97. Itu ya, 97. Nah, terus kalau kalian disuruh buat layout A5, ya tinggal diganti ke layout A5. Nah, A5 juga sama, ini 1, 2, 3, ini 6, 3. Ini sama kan? Yang dibedakan itu adalah flapnya ya. Flapnya rumusnya sama dengan lebar. Flap sama dengan lebar, berarti 6, 3 sama 6, 3. Gitu. Ini bedanya di sini. Kalau di sini kan 31,5, nah di sini 6, 3 gitu. Terus dijumlah sama. Ini kan dijumlah 160 ya lebarnya sheet. Ini 376 tetap. Tuh. Nah, terus kita menghitung ya. Sekarang kita menghitung untuk nantinya kita menaksir harga boxnya ya. Karena kita ini ibaratnya praktikum itu kita membuat box dari karton sheet. Jadi kalau praktikum di Poltek ya, kita di Poltek kalau misalkan kita praktek benar-benar ya itu kita membuat box dari karton yang kita belinya lembaran dijadiin box itu. Nah, kita harus rencanakan dulu. Nah, ini panjang, lebar ya. Ya tingginya segini ya. Tadi ditulis aja ya dari nah ini dari soalnya ya. Ya, oke ya. Nah, panjang, lebar dan tingginya gitu. Nah, 1, 2, 3 ya. Di sini kan 1, 2, 3, 6, 3, 3, 4 ya. 1, 2, 3 dimasukkan di sini. 1, 2, 3 tadi 1, 2, 3 cm dijadikan milimeter. Jadinya tambah 0,1 ya. Nah, dari hitungan yang di sini tadi ya kita pindah ke hitungan yang di bawah ya. 1, 2, 3, 6, 3, 4 ya. Kita masukkan ke sini. Nah, dikonversi jadi milimeter gitu. Nah, setelah dikonversi, kita buat panjang sheet ya. Panjang sheet dan lebar sheet. Dari mana panjang sheet, lebar sheet? Nah, panjang sheet, lebar sheet ya kita tinggal ini tadi, ngitung yang di sini tadi. Nah, kan ini panjang sheetnya, ya kan, 376. Ini lebar sheetnya 97. Gitu. Nah, nih. Kalau pengen kita pengen efektif besok kalau bekerja di industri ya, kalau di industri itu kita harus langsung buat rumus ya. Kita harus terbiasa membuat rumus ya dengan Excel ya. 2 kali panjang ya kan. Terus ditambah 2 kali lebar tambah untuk tempat lem 4 cm. 4 cm jadi milimeter ya 40 gitu. Nah, ini panjang sheetnya, terus lebar sheet juga ya. Lebar sheet juga ditambahkan saja.
Nah, ini kan 97 ya. Nah, ini 970. Rumusnya apa? Ya, rumusnya tinggal ini ya, 34 tambah ini tambah ini. Nah, terus luasnya tinggal dikalikan ya, panjang kali lebar. Ya. Terus kemudian dibagi ya, dibagi 1 juta. Nah, ini ya cuma hitungan matematika saja teman-teman ya, dari milimeter ke meter ya. Meter ya, meter desimeter ya, sentimeter milimeter kan 3 ya. 3 kali 2 6, berarti dibagi 6. Nolnya ada 6 di sini kan. Itu. Jadi 3,6. Jadi kalau teman-teman udah setingkat D3 ya, terutama besok kalau misalkan di industri kan mesti banyak hitung-hitungan kayak gini, harus terbiasa mindah-mindah satuan ya, satuan dari meter persegi, meter kubik ya, jangan sampai bingung ya. Tuh. Nah, terus kalau sudah luasnya udah dapat, harganya udah diketahui di soal, baru dikalikan ya. Harga ya, kan ini satuannya meter persegi. Karton meter persegi, 1 meter persegi itu harganya segini. Berarti tinggal dikalikan gitu. Nah, harganya segini. Nah, ini kalau kalau kartonnya itu tipis ya. Karton tipis itu yang seperti saya bilang ya, kalau semakin kartonmu itu semakin tipis ya, semakin gampang untuk ditekuk. Tapi kalau kartonmu itu tebel ya, itu semakin sulit dilipat dan tentunya akan membutuhkan tempat atau space untuk melipat gitu. Nah, makanya ini diberi eh, tulisan di sini ya, A1 dengan penambahan 0,6 ya, 0,6 cm ya. Jadi 0,6. Jadi ini memang sudah hasil dari percobaan-percobaan di lapangan. Memang kalau 5 play ya, 5 play yang dinamakan 5 play karton. Bentar. Ini yang dinamakan 5 play ya. Jadi kalau misalkan ini dalam kardus ya, dalam kardus itu kalau 5 play ya berarti ini susunannya terdiri dari 5 lapis gitu. Ya, yang di luar namanya calf ya, yang calf itu yang tebel, sifatnya lebih tebal, dan yang bawah, yang tengah itu namanya medium gitu. Jadi kalau 5 play ya berarti 5 susunan 5 eh, karton tipis ya, karton tipis gitu. Nah, terus kalau kita ada penambahan 0,6 ya, 0,6 tentunya kita harus tambahkan juga di masing-masing lipatan gitu. Ini kebetulan ada contoh box aqua nih. Nah, nih, box aqua ini di bagian sini juga ada tempat lemnya nih. Yang saya bilang 4 cm tadi loh. Nah, ini 4 cm-nya. Nah, gitu. Nah, terus makanya kalau kita mau membuat box ya, kalau kita mau membuat box itu, nah penambahan 0,6 itu di mana? Penambahan 0,6 itu ada di sisi-sisi tepinya. Nih, sisi tepi sini. Sisi tepi pinggir sini, terus pinggir yang lain. Nah, pinggir yang sininya juga. Gitu. Pinggir sininya tuh kayak nambah 0,6 gitu loh. Tuh, 0,6, di sini juga nambah 0,6. Nah, yang di sini ini karena udah ditambahi 4 cm, jadi nggak usah ditambah aja karena udah bisa rapi gitu loh. Kalau ditempel gini udah rapi, jadi nggak perlu tambahan gitu. Itu ya. Nah, ini tentunya nanti kita harus tambah di sini. Ya, nih ditambah di sini. Nah, rumusnya jadi bertambah kan. 2 ya, 2 kali panjang, 2 kali lebar, ya ditambah 3 kali 6. Ya, 6 itu kan berarti satuannya milimeter kan. 3 kali 6, kemudian tambah 40. 40 yang untuk tempat lem. Gitu. Nah, ini kan panjangnya. Terus lebarnya juga perlu ditambah ya kan. Tambah 2.
Nah, tambah 2 itu dari mana? Ya, untuk tekuan bagian atas ya, dari kerdus aqua nih. Nah, ini kan atasnya juga perlu untuk ditekuk gini kan. Nah, ini juga 0,6 ya, 0,6 atau 6 milimeter ya, 6 milimeter, bawahnya juga 6 milimeter. Ya, tuh. Sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan? Mas Dharma, halo, Mas Rian. Iya, Bu. Mas Rian kemarin udah saya cek ya, udah saya cek tuh jawabannya. Mas Rian, Sudah. udah dibaca Masih ya? belum. Udah Iya, dibaca tapi kan? belum Benerin. saya perbaiki, Bu. Oh iya, Iya. oke, dibenerin. Jadi ini udah tak buka Iya. nih kuncinya ini ya, kuncinya di sini. Jadi nanti mungkin tetap tetap direvisi ya, tetap direvisi biar benar-benar tahu gitu. Nah, di sini. Udah selesai sih, itu aja. Hmm, mungkin ada yang ditanyakan ya. Tolong dikerjakan dulu yang untuk di soal yang 3 soal. Yang 3 soal itu juga sebenarnya sama sih. Kayak misalkan top, eh, kita kan juga membuat karton ya. Karton itu untuk top bottom ya, untuk top bottom. Nah, untuk top bottom itu juga sama nih kayak gini. Ini contohnya box souvenir ya. Nah, ini top bottom itu ada yang cuman setengah kayak gini, kelihatan setengah kan, ada yang sampai bawah, sampai benar-benar nutup sampai bawah. Tapi kalau untuk furniture ya memang sampai bawah karena ya memang kekuatannya akan lebih bagus sampai bawah. Gitu. Nah, terus mungkin saya bahas aja deh yang nomor 1 ya. Nah, membuat yang kemarin ya nih, top bottom menggunakan karton, karton Buffalo ya. Ini karton yang tipis ya, karena saya pengen kalian udah paham belum sih tentang lipatan karton itu gitu. Jadi saya coba untuk karton yang tipis gitu. Nah, untuk karton yang tipis sebenarnya sama aja sih. Ini kita tinggal nulis aja panjang lebar tingginya. Ya kan sama kan 30, 25, 10 cm. Tinggal taruh sini ya. Tambahan 5 ya. Nah, selain itu ukuran top ditambah 5 milimeter saja ya. Karena apa? Kalau kita ukurannya pas sama bagian bawah, bawah karton, bawah bottom ya, bottom kartonnya itu ya nggak bisa masuk gitu. Makanya ditambah 5 milimeter gitu. Nah, ini ditambah di sini. Nah, jadinya rumusnya ya sama. Kalau kayak gini, berarti tinggal kita yang pertama tuh paling gampang yang buat layoutnya, ya. Kalau top bottom kan layoutnya ya tinggal bagian atas ini terus bagian tinggi kan, gitu. Makanya rumusnya ini, ya panjangnya berarti panjang ini kali 2 kali tinggi, 2 kali tinggi sini sama sini, ya ditambah 5. Tuh. Nah, lebarnya mana? Lebarnya ya berarti sini, ya kan? Lebarnya berarti ini 25 ya. 25 tambah tinggi ya, 2 kali tinggi. Tuh, ya, tambah 5. Terus dikalikan ya. Nah, ini kan dari milimeter ke meter persegi juga. Nah, berarti ya dibagi ya 1 juta tadi. Gitu. Nah, terus yang bawah ya jangan lupa kan ini tadi kita baru ngukur topnya, ya tahu baru ngukur topnya, lah bottomnya belum. Nah, bottomnya juga diukur lagi, tapi tanpa ditambah 5 milimeter. Udah jadi hasilnya udah jadi. Sampai di sini mungkin ada yang ditanyakan, Mbak Zidnya, Zidna. Halo, Awan.
Mas Awan ya ini ya. Ada yang mau ditanyakan nggak? Mau tanya, Bu. Mm-mm. Maaf ya, Bu, agak berisik. Mm-mm. Saya mau tanya, itu kan gambar yang untuk soal nomor 1 itu kan Mm-mm. bagian lebarnya itu nanti dibuat untuk lipatan sisi kanan kiri atas bawah itu tak? Ini yang top bottom ya Mbak ya? Iya, betul, Bu. Bentar, bentar, bentar. Yang ini, gimana Mbak? Maksudnya yang berapa Mbak? Yang gimana tadi? Ulang-ulang. Yang tadi, yang perhitungan di sini itu kan, Bu, bagian panjang sama tebalnya aja yang dihitung. Nah, untuk bagian lebarnya itu Mm-mm. nanti untuk lipatan sisi kiri kanan sama atas bawah kan. Kan ini panjang ya. Panjang yang ini kan. Ya, panjang Ya, kan betul. ini. Panjang kan berarti sini ditambah tingginya ini kan. Tingginya kan 10 nih, 10 ini kan. Nah, 2 kali kan, berarti 2 kali sini sama sini. Itu. Terus ditambah limanya itu, yaitu biar ini loh Mbak, sisi sini loh, biar kayak ada, biar bisa masuk gitu aja sih, limanya itu. Kalau nggak ditambah 5 kan nanti nggak bisa masuk ininya. Atas harus lebih besar daripada bawah. Terus kalau yang lebar itu juga lebar. Nah, ini ngambilnya dari sini. Kayaknya saya rumus yang pertama kayaknya karena bentuknya kotak, jadi saya nggak ngeklik rumusnya bukan lebarnya deh, pakai panjang. Karena kan ini panjang sama lebar kan beda nih. Ini 30 cm, ini 25. Jadi kayak nggak kotak. Hasilnya kan nggak kotak ya. Heeh. Nah, iya Bu, soalnya di Heeh. rumus itu kan nggak ada perhitungan lebar kemarin. Iya, Yang heeh. ada itu Heeh. kemarin Panjang. panjang kali tinggi aja. Iya. Ya itu salah ini sih Mbak. Karena saya panjang lebarnya sama ya, jadi saya nggak nulisnya bukan lebar. Itu lebar harusnya. Oke Bu, makasih Bu. Oke. Ya, berarti kalian juga teliti ya. Kemarin tuh kan soal contoh itu ya Mbak dia eh, notis juga. Saya juga notis sih. Oh iya, kemarin nggak tak tulis. Kan ini 30 kali 30 contoh ya. Contoh yang soal contoh kemarin saya bikin 30 kali 30 kali 10. Jadi kan panjang lebarnya sama. Jadi saya lebarnya ini ngekliknya tuh ini 30 panjang gitu loh. Itu sih. Itu sebenarnya kita ngambilnya dari sini. Tetap dari lebar. Oke, berarti teliti juga. Nah, yang penting kalian paham. Pokoknya kalau sebenarnya soal kayak gini mau dirubah seperti apa, kalau kalian tuh bisa buat layout itu bisa sih. Bisa dinalar sebenarnya. Tuh. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi. Teman-teman ada pertanyaan mungkin kalau menurut saya sih pasti semua bisa ya. Maksudnya saya cek beberapa anak bisa harusnya semua bisa, tapi mungkin belum sempat belajar atau gimana ya. Jadi teman-teman tuh banyak yang belum ngerjain gitu. Kalau untuk materi yang labeling ya, labeling itu ya sebenarnya sama sih nih materi labeling. Nah, nanti untuk UASnya ya, untuk UASnya teman-teman nanti ini saja dari laporanmu ya, dari laporanmu terkait kemarin di industri itu kan kemarin saya sebenarnya udah ngasih kisi-kisi ya. Saya ngasih kisi-kisi eh, barangmu ukuran berapa, terus ketambahan bahan packing apa.
gitu, ya kan? Terus boxnya mungkin ada beberapa yang udah ngitung realnya boxnya itu jadinya berapa gitu. Nah, itu nanti ya UASnya itu kita menggunakan kisi-kisi yang udah kamu ambil di industri ya, tapi dibentuk dengan format materi-materi yang udah saya berikan gitu. Jadi misalkan, jadi ibaratnya kalian tuh buat soal sendiri, terus membuat boxnya sendiri. Nanti kalian analisis juga, maksudnya oh boxnya nggak sesuai kok sama rumus yang saya beri waktu kuliah, ya nggak apa-apa. Itu disampaikan aja. Ternyata kalau di industri itu nggak butuh allowance loh, nggak butuh allowance sesenti gitu. Misal ada kayak gitu ya nggak apa-apa. Intinya kita membuat analisis ya. Jadi kita ambil dari industri, contoh real dan materi di kuliah itu. Nanti kalian buat lebih bagus. Jadi misalkan waktu di industri kalian hanya foto-fotoin aja tuh apa tuh namanya bahan-bahannya. Nah, terus kalian lebih buat eh, packing apa ya? Step packing ya. Step packing seperti yang di materi saya beberapa waktu yang lalu kan saya membuat tuh dari gambar ini ditambah ini terus ditambah apa gitu. Nah, itu ngambil dari produk yang di industri. Gitu. Nah, nanti sampai di kalian buat ini apa tuh namanya label ini ya. Kalau kalian di industri memang sudah nulis ya apa aja yang di box tuh tulisannya apa ya udah nggak apa-apa, tinggal kalian buat di layoutmu kayak gini ya. Tapi kalau kemarin nggak sempet lihat tulisan apa aja yang ada di industri ya udah kamu buat aja gitu, buat sesuai dengan panduan yang di materi saya gitu. Gitu. Intinya kalau UAS ini tuh sifatnya memperbaiki dari laporan yang udah kalian ambil di industri. Ya, dibuat format atau direvisi saja isinya ya sesuai dengan materi kuliah yang udah diberikan sekarang. Kira-kira ada pertanyaan nggak? Halo, Mbak Novita? Mbak Novita kemarin magang di mana ya? Di di Temanggung apa di Di Pijar, Bu. Oh di Pijar di Jepara ya. Kemarin saya sempat juga lihat laporanmu udah ada ya, udah ada produknya. Kira-kira bisa nggak Mbak dengan saya berikan eh, perencanaan untuk UAS tadi? Udah udah paham belum kira-kira? Sudah, Bu, sudah paham. Hmm. Jadi gitu apa apa yang udah didapatkan di industri itu diperbaiki lagi. Intinya kayak revisi lagi ya, mungkin kemarin kurang komplit atau kurang apa ditambah lagi gitu. Ditambah lagi nanti lengkap dengan layoutnya, terus lengkap dengan labelingnya. Jadi kita fokus ke satu atau dua produk saja yang di lapangan. Jadi kalau yang di lapangan itu ya saya sih pengennya dua ya, tapi semoga minimal dua lah ya. Jadi membuat dua rancangan ya, rancangan dari untuk box dari packinganmu itu. Gitu. Kalau misalkan kemarin di industri nggak ada box, cuman ada single face ya udah kalian rancang aja buat boxnya gitu. Nah, untuk boxnya mau A1 apa A5 ya kalau dua produk ya berarti bisa A1 A1 ya, yang satunya A5 gitu. Atau kalau mungkin memang produknya itu top bottom ya udah top bottom aja ya. Kalau bisa dua tipe packing, yang satu top bottom, yang satu A1 atau A5 gitu. Sebenarnya kalau A5 itu jarang ya, jarang digunakan.
Itu karena ya sebenarnya alasannya cuma satu, itu nggak hemat ya. Jadi boros kayak gitu. Tapi ya kita ini untuk pengetahuan saja ya. Ada A5. Kemungkinan besok kalau kalian memang packing benda yang memang pengen lebih kuat. Nah, itu bisa pakai A5. Apa nih, Mas Rizky nanya. Izin diulang, Bu, untuk visi-visi. Oh ya. Untuk kisi-kisi UAS ya, untuk kisi-kisi UAS tadi Mas, jadi data dari industri ya, dari industri mungkin kalian udah ambil data ukuran produk, kemudian bahan-bahan packing, nah itu dikemas lagi yang lebih bagus ya, nanti disinkronkan dengan materi kuliah saya ya, materi kuliah itu apa aja ya, ada prosesnya, itu proses packing, kemudian apa tuh membuat boxnya ya, membuat sheet apa tuh ukuran sheetnya, kemudian sampai harga sheet, harga karton sheetnya berapa kayak gitu. Kalau nggak tahu harganya berapa ya kalian buat aja reng-rengan harga. Kalau karton A5 itu 13.000 gitu aja. Jadi kalau kalian tuh kayak mencoba untuk membuat rancangan ya, perancangan packing dari furniture hasil magangmu. Mungkin kemarin beberapa teman udah ada yang tak komentarin ya, tolong ditambahin ukuran ini ABC-nya biar besok gampang waktu ngerjain tugas gitu. Mungkin ada beberapa yang kayak gitu. Nanti silahkan bertanya kalau misal datanya kurang atau apa gitu, silahkan untuk jabri saya. Gitu sih teman-teman. Kalian pengen Zoom sekali lagi nggak? Sebenarnya sih saya pengen sharing lagi ya dari teman-teman yang magangnya itu packingnya itu kemarin sempat dapat data yang bagus ya, paling nggak 1 atau 2 orang teman ya yang bisa sharing, maksudnya packing di industri ini tuh kayak gini loh caranya gitu. Nanti mungkin ada 1 atau 2 anak yang saya japri ya. Nah, nanti diminta untuk presentasi ya. Walaupun yang lain nggak presentasi nggak apa-apa kan, kalian udah ngirimin PowerPoint-nya kan sama laporan itu udah saya nilai. Tapi nanti kalau ada teman yang saya anggap laporannya itu maksudnya komplit ya, mewakili dari materi saya, nanti minta tolong untuk presentasi gitu. Nah, presentasinya hari apa? Kalian mau di hari Jumat atau kalau Kamis libur kan? Nah, kalau Jumat saya bisanya siang ya, setelah jam istirahat. Itu ya paling sejam aja sih, sejam presentasi 2 anak gitu. Tapi yang lain tetap ya untuk UASnya nanti saya tulis kisi-kisinya biar nanti tetap dikerjakan. Oke, Mbak Septia Sofi udah paham? Ya, terkait juga tes drop test ya, drop test juga nanti dibaca ya. 8 titik pengujian itu juga harus paham ya. 8 titik itu mana aja. Nah, kan kalau di materi saya udah saya sampaikan. Nih. Nah, harus bisa bedain ya antara 3 ini, flatnya ya, bagian ujung sisi sini atau cornernya. Nah, itu harus bisa membedakan. Nah, ini. Nah, ini loh kan ada corner 2, 3, 5. Nah, ini sisi yang ada lemnya itu di sini. Nah, ini loh. Lemnya itu di sini. Jadi, kalau kalian misalkan pengujian ya, pertama kali yang kan misalkan ada box nih, kalian harus langsung ditulisin nomor 1 sampai 8-nya itu mana aja. Nah, pertama kali kalian harus tentukan di mana sambungannya. Nah, kalau sambungannya udah dapat, nanti baru ngikutin
arahnya ya, kayak yang dicontoh itu. Nah, kalau kayak di box ini kan sambungannya di sini, berarti nomor satunya di atas. Ya. Tiganya di bawah. Nah, yang lainnya ngikutin gitu. Jadi penentuan drop test itu pertama ambil boxnya, terus tentukan sambungannya. Setelah tentukan sambungannya, baru kita nulis ya. Ini 10 ya, 10 titik. 10 titik. Gitu. Sama berat ya, beratnya packinganmu itu. Tuh, mungkin besok dibahas juga waktu presentasi ya dari dua temanmu itu. Nanti saya pilih dua perwakilan yang akan presentasi. Itu Mas Fatkul, Mas Boni, Mas Rizky Lesmana, Mas Aditya, aman ya? Aman Bu, aman. Oke, Aman, Bu. dikerjakan ya tugasnya. Ya, Dikerjakan. Saya udah kasih kelonggaran tuh sehari lebih nggak apa-apa asal kalian paham ya. Nanti eh, itu juga jadi bekalmu besok kalau misalkan sebenarnya kalau kayak gitu tuh ya memang di bagian perencana sih R&D gitu yang merencanakan. Ya, sekarang katanya di industri itu sudah model packingan yang custom ya, yang ngikuti bentuk furniturnya. Misalkan kursi ya bentuknya kayak kursi gitu. Udah zamannya kayak gitu. Nah, kalau kayak gitu lebih kompleks lagi kalian perencanaannya lebih agak rumit gitu. Oke ya, kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri untuk pertemuan ini. Silahkan dikerjakan sisa soalnya ya. Terus nanti saya buat tugas untuk UAS-nya biar sekalian nanti dikerjakan. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika masih ada yang kurang. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin out Bu. Oke. Izin pamit Bu.